Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalita dengan NPM 100702150880. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi yaitu dengan judul Perancangan Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan UMKM dengan menggunakan analisis SWOT dan metode matriks perancangan strategi kuantitatif MPSK dengan studi kasus Rumah Makan Cijati 2. Pada pendahuluan ini, Rumah Makan Cijati 2 berdiri pada tahun 2017. Lokasi berada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Awal mula Rumah Makan Cijati 2 berdiri hingga saat ini, proses penjualannya masih mengandalkan konsep door-to-door ataupun dijual secara konvensional. Dari 2017 sampai sekarang berdiri, Rumah Makan Cijati 2 berhasil mendirikan beberapa cabang usahanya. Permasalahan yang dialami dalam Rumah Makan Cijati 2 ini yaitu mengalami penurunan pendapatan ketika COVID-19 hingga pasca COVID-19. Dan yang kedua yaitu tidak melakukan inovasi serta masih melakukan penjualan secara konvensional. Rumusan masalah yang ada dalam Rumah Makan Cijati 2 ini yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan penjualan di Rumah Makan Cijati 2, dan yang kedua bagaimana strategi yang tepat untuk diterapkan oleh Rumah Makan Cijati 2 dalam menghadapi situasi pasca COVID-19 ini. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan di Rumah Makan Cijati 2 dan merancang strategi yang tepat untuk diterapkan di Rumah Makan Cijati 2 dalam menghadapi situasi pasca COVID-19 ini. Berikut merupakan diagram alir dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Tahapan ini mengumpulkan permasalahan yang didapatkan berdasarkan hasil observasi, sampling, dan wawancara. Yang kedua yaitu adalah studi literatur. Studi literatur berisikan teori-teori yang mendukung dan sebagai acuan dasar dalam menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah, dan setelah melakukan identifikasi masalah maka kita melanjutkan untuk merumuskan masalah, menetapkan tujuan, dan melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu data keuntungan penjualan di 2021. Lalu setelah itu kita melakukan perancangan kuesioner tertutup dengan menggunakan marketing mix 7P. Lalu selanjutnya kita melakukan penyebaran kuesioner pretest dan kita melakukan uji validasi dan uji reliabilitasi. Apabila data telah valid, maka kita akan melakukan ke tahapan selanjutnya yaitu perancangan kuesioner sebenarnya dengan marketing mix 7P, lalu melakukan penentuan sampel sebenarnya dan penyebaran kuesioner sebenarnya. Setelah itu kita melakukan pengolahan data. Data yang diolah yaitu adalah identifikasi faktor internal, identifikasi faktor eksternal, penyusunan matrik IE dan SWOT, dan matrik QSPM. Lalu setelahnya kita akan melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel identifikasi faktor internal menggunakan variabel yang ada pada marketing mix 7P. Dan berikutnya itu adalah hasil dan pembahasan, identifikasi faktor eksternal, peluang, dan ancaman. Hasil dan pembahasan ini yaitu adalah matrik EVI kekuatan dan matrik EVI kelemahan. Selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan matrik EV peluang dan matrik EFE ancaman. Berikut merupakan hasil dan pembahasan matrik eksternal internal Rumah Makan Cijati 2. Dan dalam hasil dan pembahasan ini Allah diperoleh letak dan posisi Rumah Makan Cijati 2 melalui matrik IE dengan nilai matrik EVI, kekuatan dan kelemahan sebesar 2,66 dan berada pada kategori average. Selanjutnya untuk nilai dari matrik EV, peluang dan ancaman diperoleh sebesar 2,67. Berikut merupakan hasil dari pembahasan matrik SWOT. Dan berikutnya adalah hasil dan pembahasan alternatif strategi terpilih. Kesimpulannya itu adalah faktor internal yang menjadi kekuatan dalam Rumah Makan Cijati 2 dan pernyataan pelanggan yaitu memiliki area parkir yang cukup luas dan memiliki area makan yang luas. Pada faktor internal ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi perbaikan bagi Rumah Makan Cijati 2 yaitu dengan menambah layanan transaksi, pembayaran non-tunai guna memudahkan dan meningkatkan keamanan pelanggan dalam melakukan transaksi. Lalu strategi pemasaran yang dapat diterapkan sebagai alternatif oleh Rumah Makan Cijati 2 ini yaitu menghadapi kondisi dan lingkungan bisnis yang berubah dinamis sesuai hasil matriks perancangan kuantitatif MPSK yaitu dengan mengoptimalkan peran media sosial media untuk marketing promotion seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kemudian memaksimalkan menu makanan dengan sistem paket bundling guna memudahkan pelanggan